Drugs, you're looking at a minimum of 250,000. How about you, Mrs. Archibald? Do you have coverage? They are releasing Mike. Hospital, they said, I'll take care of it. But it's never enough, is it? Now you need to do something. Do you hear me? Do something. Orang tua akan melakukan apapun untuk anaknya, apalagi jika anaknya dalam bahaya. Tidak manusia, tidak juga binatang. Pagi itu John sangat terkejut karena tiba-tiba bank menyita mobilnya karena ia telah menunggak angsuran selama 1 bulan. Istrinya sangat marah dan John berjanji akan membayarnya saat ia gajian nanti, dan itu 2 minggu lagi. John memiliki seorang anak yang bernama Mike yang sangat pintar. Mereka berdua sangat menyayanginya. Itulah salah satu alasan kenapa mereka mempertahankan rumah tangganya. Mike. Beberapa hari kemudian, John dan istrinya Dennis menemani anaknya Mike dalam pertandingan kasti antar sekolah. Mereka terus memberikan semangat untuk Mike yang berposisi sebagai pemukul. Saat giliran Mike berlari, John terus menyemangatinya hingga tiba-tiba Mike terjatuh dan kejang-kejang. John segera berlari melompati pembatas lapangan dan segera membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Mike segera mendapatkan perawatan. Namun sesuai prosedur, John harus mengisi formulir data pasien dan salah satunya adalah menanyakan asuransi penjaminnya. Beberapa saat kemudian, John dan Dennis harus menghadap kepala rumah sakit dan juga dokter ahli jantung. Dr. Raymond sebagai ahli jantung mengatakan bahwa Mike mengalami gagal jantung dan dia harus menjalani operasi transplantasi. Pilihannya cuma 2, Mike dioperasi dengan kemungkinan gagal atau John memberikan quality life kepada Mike. Dennis tak percaya mendengar itu karena selama ini Mike terlihat sangat sehat. Dokter menjelaskan bahwa gagal jantung memang tidak terdeteksi. Ia hanya akan terlihat bahwa Mike akan sering mengantuk dan kemudian tiba-tiba dia tidak akan bangun lagi. John menanyakan berapa lama lagi Mike bisa bertahan. Dokter mengatakan tidak ada yang bisa mengetahui dan John akhirnya memilih untuk dioperasi transplantasi jantung. Namun Dr. Payne sebagai kepala rumah sakit mengatakan bahwa operasi transplantasi sangatlah mahal dan asuransi yang dimiliki oleh John tidak menjamin itu. Dr. Payne juga mengatakan bahwa biaya untuk transplantasi jantung $250.000 dan John harus menyetor uang muka $75.000. Sedangkan John hanya memiliki $1.000 di tabungannya. John bersikeras bahwa asuransinya menanggung itu, tapi Dr. Payne menjelaskan bahwa mereka tetap harus menyetor uang muka sebagai jaminan sebelum nama anaknya dimasukkan ke dalam daftar penerima jantung. Ia mengatakan uang sebesar itu memang mahal bagi kalian dan mahal juga bagi rumah sakit. Mendengar itu, John pun sangat kecewa dan mereka berniat untuk memindahkan anaknya ke rumah sakit lain. Namun tiba-tiba salah seorang pegawai di rumah sakit itu mengatakan bahwa perawatan pasien jantung tidak bisa sembarangan. Kalian sudah berada di tempat yang tepat. Yang perlu kau lakukan adalah hubungi asuransinya dan pastikan kau mendapatkan hak. Jangan menerima kata tidak. John pun kemudian menghubungi HR asuransi di kantornya. Ternyata tanpa sepengetahuan John, asuransi telah merubah polisnya. Karena kini John telah mengurangi jam kerjanya akibat ia bekerja paruh waktu di perusahaan lain. Ia mengatakan bahwa asuransi akan menjamin penuh sebesar $20.000 sesuai polis. Tentu saja John tidak terima karena ia merasa bahwa gajinya sudah dipotong setiap minggu dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun. HR menyarankan agar dia mengajukan banding dalam 7 hari.
Sambil menunggu, John pun mengajukan bantuan ke sana kemari, baik menghubungi kantornya maupun bantuan dari pemerintah. Namun semua terasa sia-sia. Ia merasa dipermainkan, hingga akhirnya ia pun menerima surat dari asuransi bahwa bandingnya disetujui. Ia pun segera menemui Dr. Payne. Namun Dr. Payne mengatakan bahwa John telah salah melakukan banding dan ia harus mengajukan ulang selama 30 hari. John pun semakin marah. Ia tidak dapat menunggu selama itu. Anaknya sudah sekarat. Dr. Payne mengatakan bahwa anaknya sudah menghabiskan $30.000 dan itu adalah bantuan maksimal dari rumah sakit. John segera pulang. Ia menjual apa saja yang ia miliki. Ia juga mendapatkan bantuan dari teman-teman kerjanya, orang tua murid, dan tetangganya. Tapi semuanya masih jauh dari kata cukup. Hingga akhirnya terbesit di benaknya untuk menghubungi stasiun TV. Ia ingin kasusnya diangkat. Sementara itu, kondisi Mike terus menurun. Alat monitor jantung menunjukkan bahwa kondisinya sudah hampir mendekati angka minimal. John masih terus berusaha mencari uang, hingga tiba-tiba istrinya menelponnya. Ia mengatakan Mike akan mati. Pihak rumah sakit baru saja menghentikan perawatannya. Meskipun John sudah menyetorkan beberapa ribu dolar, Denny sudah tidak peduli lagi apa yang dilakukan oleh John. Ia memaksa John untuk melakukan apapun, yang penting Mike sembuh. Bagi John, dunia sudah kiamat. Ia sudah tidak peduli lagi. Ia pun segera menemui Dr. Raymond sebagai kepala divisi jantung di rumah sakit itu. Ia mengatakan kenapa anaknya disuruh pulang, padahal ia sudah membayar $22.000. Aku telah membaca bahwa rumah sakit ini sudah melakukan operasi jantung 300 kali tahun ini. Jika dikalikan $250.000, itu jumlahnya sangat banyak. Tidakkah kau mau membantuku untuk melakukan kebaikan sekali saja? Dr. Raymond menjawab bahwa itu adalah keputusan manajemen dan ia tidak dapat berbuat apa-apa. Aku bahkan rela tidak dibayar untuk anakmu. Tapi sungguh aku tak bisa berbuat apa-apa. Kemudian tanpa banyak bicara, John pun mengeluarkan pistol dan mengatakan, maka kau kini akan bisa berbuat sesuatu. Ia menyandra Dr. Raymond. Semua orang berlari meninggalkan ruangan itu. John pun segera menutup seluruh pintu ruangan gawat darurat. Beberapa orang masih di dalam. Ia memaksa Dr. Raymond untuk mengobati orang-orang yang masih tersisa. Awalnya ia menolak, tapi John memaksanya. Kau seorang dokter dan kau bisa melakukannya. Rumah sakit ini di bawah manajemen baru sekarang. Rumah sakit itu kini telah dibuat lumpuh oleh John. Para polisi telah berdatangan. Seorang polisi senior mengatakan ingin berbicara dengan direktur rumah sakit, tapi Dr. Payne sedang libur. Orang itu mengatakan bahwa orang juga sakit di hari Minggu. Kemudian dia menghubungi John melalui radio HT yang dimiliki satpam. John mengatakan bahwa ia ingin Dr. Payne sebagai kepala rumah sakit memasukkan anaknya dalam daftar penerima jantung, dan ia tak mau diatur-atur. Setelah lama menunggu, John kembali menghubungi Letnan Frank, sang polisi senior. Ia menanyakan apakah anaknya sudah dimasukkan dalam daftar, dan Frank mengatakan untuk menunggu. John mengatakan waktu terus berjalan. Aku akan melepaskan beberapa sandera sekarang, dan setelah itu aku akan menghitung mundur. Jadi anakku harus sudah ada dalam daftar 1 jam lagi, dan Dr. Payne juga sudah datang. Suasana di ruang ICU sedikit kacau. Seseorang berusaha melawannya, tapi beberapa sandera lain malah membantunya. Mereka tahu John sebenarnya orang baik. John pun segera melepaskan beberapa sandera, dimulai dari orang-orang yang paling membutuhkan pertolongan.
Orang-orang itu mengatakan kepada para wartawan yang sudah menunggunya di luar bahwa penjahatnya di dalam adalah orang yang sangat baik. Para polisi itu sudah merencanakan untuk menembak John. Mereka mempelajari denah rumah sakit. Mereka akan menembak John dari ventilasi udara saat John menerima telepon. Sementara di dalam ruang IGD, salah satu dari mereka bertanya apakah mereka semua yang ada di sini akan mati jika anaknya tidak mendapatkan donor seperti yang ia katakan. John mengatakan bahwa sebenarnya aku tak tahu apa yang aku lakukan. Aku hanya menunggu keajaiban Tuhan. Salah seorang petinggi polisi mengatakan kepada Dr. Pine untuk pura-pura memasukkan nama Mike dalam daftar penerima donor. Tak akan ada yang bisa mengeceknya. Kemudian Letnan Frank dan Dr. Pine menemui Dennis. Mereka menanyakan keseharian John. Dennis mengatakan bahwa dia tidak akan mengatakan apapun yang akan melawan suaminya dan menyuruh mereka pergi. Kemudian Dr. Pine mengatakan bahwa Mike akan menerima jantungnya, rumah sakit yang akan membayarnya. Dalam wawancara, sahabat John mengatakan bahwa sebenarnya situasi ini mudah jika John bernama belakang Rockefeller, sang miliarder. Negara ini sungguh memalukan. Mereka membedakan orang kaya dan orang miskin. Mereka yang menentukan siapa yang dioperasi dan siapa yang tidak dioperasi. Kemudian Lampley, reporter yang dimintai John pertolongan, menyuruh orang itu menatap kamera dan mengatakan sesuatu kepada John. Dan orang itu mengatakan, "Tenanglah kawan, aku mendukung apapun yang kau lakukan." Sementara polisi sudah mematikan saluran AC. Mereka akan menembak John pada saat John menerima telepon. Sedangkan Lampley dan timnya berusaha untuk menyadap CCTV rumah sakit. Telepon pun berdering. Itu adalah dari istrinya, Dennis. Ia mengatakan bahwa Dr. Payne telah memasukkan nama anaknya dalam daftar penerima jantung. Tapi ia juga mengatakan bahwa kondisi Mike ini semakin memburuk. Mungkin ia akan mati. Kemudian John pun meminta untuk berbicara dengan anaknya. Polisi itu tidak menyadari jika mereka telah disadap. Rekaman suara antara John dan anaknya yang memilukan dan juga rekaman penembakan terhadapnya telah menjadi siaran langsung. Dan ternyata tembakan itu hanya mengenai lengan John. Wali kota pun segera menelpon kepala polisi itu karena berita itu. Tak lama kemudian, John menghubungi Frank. Ia menanyakan kenapa Frank malah akan membunuhnya. Sambil membawa sniper yang sudah ia ikat, John mengatakan, "Aku hanya ingin jantung untuk anakku. Aku akan melepaskan penembak ini dan semua orang akan pulang dengan senang." Merasa tidak ada pilihan lain, Frank pun menyetujui untuk memberikan jantung kepada Mike. Sementara di dalam, John meminta agar jantungnya diambil untuk Mike. Ia mengatakan akan bunuh diri untuk Mike jika dokter tak mau mengambil jantungnya. Dan Dr. Raymond akhirnya menyetujui untuk mengambil jantung John meskipun itu adalah sebuah pelanggaran berat dan bisa menghancurkan karirnya. Mike telah dipindahkan ke ruang tindakan. Dr. Payne telah menghubungi pusat donor untuk mendaftarkan nama Mike. Sementara itu, para dokter telah siap untuk mengambil jantung John. Sebelum operasi dilakukan, John ingin berbicara dengan Mike untuk yang terakhir kalinya. Ia mengatakan kepada Mike untuk selalu membantu dan menghormati ibunya. Ia juga berpesan agar Mike mencari uang yang banyak. Jangan bodoh seperti diriku, karena dengan uang segalanya akan menjadi mudah. Jangan merokok, jangan melakukan hal-hal buruk. Kalau mau melakukannya, kau jangan sampai tertangkap. Begitu pesannya.
John pun segera masuk ke ruang operasi. Ia bersiap untuk bunuh diri dan diambil jantungnya. Namun keajaiban terjadi. Dr. Pine memberitahu Dennis bahwa mereka telah mendapatkan donor untuk Mike. Saat Dennis menelpon, John tak mau mengangkatnya. Ia tak mau Dennis bersedih. Tapi Dennis segera tahu sesuatu sedang terjadi. Ia pun segera berlari dan menyelamatkan John dari usaha bunuh diri. Kini Mike telah mendapatkan jantungnya dan operasinya berhasil. Frank meminta John untuk memborgol dirinya sendiri. Dalam persidangan, John dinyatakan tidak bersalah kecuali dalam hal penyanderaan. Dan film pun usai. Sejak saat itu, sistem asuransi dan kesehatan di Amerika berubah. Oke guys, terima kasih untuk kalian yang sudah klik film yang berjudul John Q ini. Semoga kalian terhibur ya. Jika teman-teman suka dengan film-film yang ada di channel ini, aku minta bantuannya untuk subscribe, like, dan juga nyalakan loncengnya ya, biar teman-teman gak ketinggalan video baru yang akan diupload oleh channel ini setiap harinya. Aku Caca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.